Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Yopi Hidayatul Eskom MT selaku dosen pengampu yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi hasil diskusi kelompok kami untuk melengkapi tugas ujian akhir semester yang berjudul penelitian persepsi pinjaman online dan gaya hidup hedonis serta literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa Universitas 11 April. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang diketuai oleh Jajang Komara dan beranggotakan Adria Nugraha dan saya sendiri Aisyah Trulandari. Materi yang akan kami sampaikan di sini yaitu mengenai 1. Latar belakang, 2. Alasan pengambilan judul, 3. Identifikasi masalah, 4. Tujuan penelitian, 5. Manfaat penelitian, 6. Teori variabel, 7. Objek penelitian, 8. Responden atau jumlah responden, 9. Format kuesioner, 10. Distribusi frekuensi, 11. Uji validitas, 12. Uji reliabilitas, 13. Uji korelasi, 14. Koefisien determinasi, 15. Regresi, 16. Uji hipotesis atau uji T, 17. Yaitu kesimpulan, dan yang terakhir ke-18 yaitu syarat. Untuk materi pertama saya akan menyampaikan mengenai latar belakang. Latar belakang dalam materi ini yaitu seiring perkembangan teknologi informasi yang cepat dituntut untuk memanfaatkan teknologi tak terkecuali pada aspek ekonomi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam aspek ekonomi disebut financial technology atau fintech yang bertujuan untuk mempermudah konsumen sektor keuangan untuk bertransaksi dalam sistem keuangan yang didukung oleh AI atau Artificial Intelligence dan internet seperti pembayaran digital dan pembayaran online. Konsumen dapat merasakan layanan sistem keuangan digital hanya dengan membuka smartphone. Aplikasi website pinjaman online sudah kian tersebar, bukan hanya dalam kalangan dewasa atau karyawan, namun banyak ke kalangan pelajar khususnya mahasiswa pun kian memerlukan pinjaman online. Salah satunya dengan menggunakan cicilan pinjaman online ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk membeli barang yang menjadi kebutuhan atau keinginan mahasiswa tersebut. Mahasiswa yang memiliki latar belakang ekonomi kurang stabil tentu senang dengan adanya pinjaman online ini. Di samping itu, mahasiswa tidak harus bertemu dengan pemilik dana secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara online dan hanya dengan memenuhi syarat yang ada, yaitu dengan menggunakan KTP dan KTM sebagai jaminannya sehingga tidak memerlukan untuk melampirkan slip gaji. Seiring dengan adanya jasa pinjaman online serta munculnya gaya hidup hedonis pada masyarakat, tidak menutup kemungkinan dapat mempengaruhi perilaku konsumtif pada mahasiswa. Di sisi lain, literasi keuangan menjadi faktor penting dalam mengelola keuangan dengan baik. Mahasiswa yang memiliki literasi keuangan yang baik akan lebih mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta mengatur pengeluaran dengan bijak. Berdasarkan kajian empiris di atas, variabel di atas saling berhubungan dan mempengaruhi. Hal tersebut dapat mendorong peneliti atau kami untuk melakukan kajian lebih mendalam konsumtif pada mahasiswa. Oleh karena itu, peneliti atau kami mengambil judul persepsi pinjaman online dan gaya hidup hedonis serta literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa Universitas 11 April. Materi kedua yaitu mengenai alasan kami mengambil judul.
Alasan mengambil judul yaitu 1. Menganalisis persepsi mahasiswa Universitas 11 April terhadap pinjaman online. 2. Menganalisis gaya hidup hedonis mahasiswa Universitas 11 April Sumedang. 3. Menganalisis literasi keuangan mahasiswa Universitas 11 April Sumedang. Dan 4. Menganalisis pengaruh persepsi pinjaman online, gaya hidup hedonis, dan literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Universitas 11 April Sumedang. Dan adapun materi ketiga yaitu mengenai identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam materi ini yaitu 1. Perilaku konsumtif yang tinggi pada mahasiswa Universitas 11 April. 2. Kemudahan akses pinjaman online yang dapat memicu perilaku konsumtif. 3. Gaya hidup hedonis yang dianut oleh mahasiswa Universitas 11 April Sumedang. Dan 4. Rendahnya literasi keuangan pada mahasiswa Universitas 11 April Sumedang. Adapun materi keempat yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya yaitu 1. Mengetahui persepsi mahasiswa Universitas 11 April Sumedang terhadap pinjol atau pinjaman online. 2. Mempengaruhi tingkat gaya hidup hedonis terhadap mahasiswa Universitas 11 April Sumedang. Dan 3. Mengetahui tingkat literasi keuangan mahasiswa Universitas 11 April Sumedang. Materi berikutnya yaitu manfaat penelitian. Ada beberapa manfaat yaitu A. Bagi penelitian ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang persepsi pinjaman online dan gaya hidup hedonis. B. Bagi peneliti selanjutnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup hedonis dan perilaku konsumtif pada mahasiswa Universitas 11 April Sumedang. Dan manfaat yang ketiga yaitu bagi perguruan tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk menyusun program kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan mengenai persepsi pinjaman online dan gaya hidup hedonis, serta literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa Universitas 11 April Sumedang. Variabel menurut para ahli pinjaman online. Menurut Egra Kaldi, Panginan, dan Irwansyah, pinjaman online menjadi salah satu jalan keluar yang cepat untuk masyarakat yang butuh dana tanpa perlu datang ke lembaga keuangan, serta membawa syarat dan jaminan sebab pinjaman online memberikan kemudahan ke penggunanya dan memberikan akses ke layanan syarat dan kecepatan. Gaya hidup hedonis. Menurut penelitian Coulter dan Armstrong pada 2008, dalam Taufik Dedeka pada 2012 menyatakan bahwa hedonisme atau gaya hidup mencerminkan keseluruhan orang tersebut dalam interaksinya dengan lingkungannya. Interaksi seseorang dengan lingkungannya terlepas dari pengaruh orang-orang dan keadaan sekitar. Literasi keuangan. Meduri pada 2013 menjelaskan bahwa literasi keuangan adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang efektif terkait dengan manajemen penggunaan uang. Perilaku konsumtif. Wahyudi dalam Dian mengungkapkan perilaku konsumtif adalah perilaku seorang yang tidak lagi berdasarkan pada pertimbangan yang rasional, kecenderungan materialistik, hasrat yang besar untuk memiliki benda-benda mewah dan mahal hanya untuk kesenangan. 7. Objek penelitian. 1. Pengaruh eksposur media sosial terhadap gaya hidup hedonis dan perilaku konsumtif mahasiswa Universitas 11 April. 2.
hubungan antara persepsi resiko pinjaman online dan tingkat literasi keuangan mahasiswa Universitas 11 April. 3. Perbandingan perilaku konsumtif mahasiswa Universitas 11 April yang menggunakan pinjaman online dengan yang tidak menggunakan pinjaman online. 8. Responden dan jumlah. Responden penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas 11 April dengan menargetkan beberapa mahasiswa dari Fakultas Teknologi Informasi atau FTI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Ilmu Kesehatan (FIKES), Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dan STAI 11 April. Format kuesioner data Google Form. Jumlah responden yang dihitung menjawab kuesioner sekitar 42 orang mahasiswa. Dan dalam laporan penelitian ini akan dibahas jumlahnya, yaitu sekitar 40 orang mahasiswa Universitas 11 April Sumedang. Format kuesioner yaitu dengan menggunakan Google Form dengan melakukan penyebaran online melalui aplikasi WhatsApp kepada mahasiswa Universitas 11 April. Distribusi frekuensi. Pada tabel di atas, usia responden yaitu 18-20 dan 21-23. Frekuensi usia 18-20 yaitu 30 dan usia 21-23 yaitu 10. Persentase usia 18-20 yaitu 75% dan usia 21-23 yaitu 25%. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa total jumlah yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 40 responden yang terdiri dari usia 18-20 sebanyak 75% dan usia 21-23 yaitu sebanyak 25%. Sumber ini dari SPSS 23. Distribusi frekuensi. Pada tabel ini, jenis kelamin responden, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Frekuensi laki-laki 14, perempuan 26. Persentase laki-laki 35% dan perempuan 65%. Tabel semester responden. Semester 2, semester 4 dan semester 6. Frekuensi semester 2 yaitu 29, semester 4 3 dan semester 6 8. Jumlah frekuensi yaitu 40. Persentase semester 2 72,50%, semester 4 7,50% dan semester 6 20%. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa total jumlah yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 40 responden yang terdiri dari semester 2 sebanyak 72%, semester 4 sebanyak 7,5% dan sisanya semester 6 yaitu 20%. Fakultas responden. Fakultas terdiri dari Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas STAI 11 April. Frekuensi Fakultas Teknologi Informasi yaitu 9 dengan persentase 47,50% dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis frekuensi 3 dan persentase berjumlah 7,50%. Dan Fakultas Ilmu Kesehatan berfrekuensi 4, persentase yaitu 10%. Fakultas Sosial dan Ilmu Politik 3 dan persentase 7,50%. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berjumlah
8 dan persentase 20%, dan STI 11 April 3 dan persentase berjumlah 7,50%. Jumlah frekuensi yaitu 40. Pengalaman pernah atau tidak responden terhadap pinjaman online. Pinjaman online menjawab ya dan tidak. Frekuensi yang menjawab ya yaitu 5, dan menjawab tidak yaitu 35%. Persentase ya 12,50% dan tidak 87,50%. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa total jumlah yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 40 responden, yang terdiri dari pernah melakukan pinjaman online berjumlah 12%, dan sisanya yang tidak pernah melakukan pinjaman online sebanyak 87%. Distribusi frekuensi. Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa indikator yang mempunyai nilai rata-rata skor yang paling tinggi pada variabel pinjaman online adalah pendapatan pinjaman online sangat mudah bagi mahasiswa sebesar 3,78%. Selanjutnya, indikator yang mempunyai rata-rata skor lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata skor secara keseluruhan adalah bahwa persepsi mahasiswa tentang melakukan pinjaman online karena ingin terlihat kaya sebesar 1,85%. Distribusi frekuensi. Deskripsi variabel hidup hedonis X2. Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada indikator yang mempunyai nilai rata-rata skor yang paling tinggi pada variabel gaya hidup hedonis adalah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk penampilan bagi mahasiswa sebesar 2,53%. Selanjutnya, indikator yang mempunyai rata-rata skor lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata skor secara keseluruhan adalah bahwa persepsi mahasiswa tentang sering merasa tertekan untuk membeli barang-barang mahal agar diterima oleh teman-temannya sebesar 1,90%. Deskripsi variabel literasi keuangan atau X3. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada indikator yang mempunyai nilai rata-rata skor yang paling tinggi pada variabel literasi keuangan adalah sadar akan pentingnya melindungi diri dari penipuan keuangan bagi mahasiswa sebesar 4,25%. Selanjutnya, indikator yang mempunyai rata-rata skor lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata skor secara keseluruhan adalah bahwa persepsi mahasiswa tentang memahami risiko dan manfaat dari berbagai produk dan layanan keuangan sebesar 3,55%. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang distribusi frekuensi untuk deskripsi penelitian variabel dependent atau variabel tetap, yaitu perilaku konsumtif. Berdasarkan tabel di atas atau di samping, dapat dijelaskan bahwa pada indikator yang mempunyai nilai rata-rata skor yang paling tinggi pada variabel perilaku konsumtif adalah mampu memisahkan antara keinginan dan kebutuhan bagi mahasiswa sebesar 4,8. Selanjutnya, pada indikator yang punya nilai rata-rata skor yang lebih rendah dibandingkan dengan rata skor secara keseluruhan adalah bahwa persepsi mahasiswa tentang selalu tidak cukup dalam melakukan pemilihan barang sebesar 2,85. Sumber ini diambil dari aplikasi SPSS 23. Nah, di sini ada uji validitas. Sumber Smart PLS 4. Pada tabel di atas atau di samping dinyatakan nilai seluruh variabel pinjaman online X1, gaya hidup hedonis X2, literasi keuangan X3, perilaku konsumtif dengan nilai variabel Y,
dinyatakan valid, yaitu dengan melihat nilai cross-loading untuk setiap variabel harus lebih dari 0,70 dan nilai lebih tinggi dan dari variabel lainnya itu menurut Gojali dan Lathan. Dan tabel di samping telah memenuhi persyaratan tersebut dengan nilai lebih dari 0,7. Keterangan di sini data yang diolah hanya data yang valid, jadi data yang tidak valid kami tidak olah. Selanjutnya ada diskriminan validity. Sumber SMART PLS 4. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai AP, yaitu untuk variabel gaya hidup hedonis, X2, yaitu senilai 0,693. Literasi keuangan dengan X3 dengan nilai 0,710. Perilaku konsumtif Y 0,680. Pinjaman online X1 dinyatakan valid karena kriteria AP agar suatu variabel valid adalah harus dinyatakan 0 atau di atas 0,50. Itu menurut Haryono. Nah, di sini ada uji reliabilitas. Pada tabel di atas, nilai pada uji reliabilitas dinyatakan valid karena syarat yang biasanya digunakan untuk menilai reliabilitas konstruk, yaitu composite reliability, harus lebih besar dari 0,7 untuk penelitian yang bersifat konfirmatori dan nilai 0,6 dengan 0,7 masih dapat diterima untuk penelitian yang bersifat eksploratory. Itu menurut Gojali dan Lathan. Gaya hidup hedonis X2 dengan nilai 0,912, literasi keuangan X3 0,948, perilaku konsumtif atau variabel Y dengan nilai 0,932 dan nilai variabel pinjaman online X1 sejumlah 0,91. Nah, uji ini dilakukan pada SMART PLS 4. Dan di sini ada uji korelasi. Pada tabel di atas atau di samping dinyatakan bahwa hubungan variabel pinjaman online X1 terhadap perilaku konsumtif Y hubungannya dinyatakan sangat rendah, yaitu dengan nilai hubungan min 0,575. Tingkat hubungan variabel gaya hidup hedonis X2 terhadap perilaku konsumtif Y juga sangat rendah dengan nilai min 0,626. Dan tingkat hubungannya terakhir yaitu literasi keuangan terhadap X3 atau terhadap perilaku konsumtif Y yaitu sangat kuat dengan nilai hubungan 0,85. Itu menurut sumber Sugiono. Nah, di sini ada koefisien determinasi. Di sini data yang diolah oleh SMART PLS 4. Pada tabel di samping atau di atas dinyatakan bahwa nilai S-square dari variabel laten endogen yaitu perilaku konsumtif Y dinyatakan kuat dengan nilai R-square 0,758. Ini sesuai dengan Hair et al. Dalam Andreas Wijaya menyatakan 0,75 kuat, 0,5 moderat, dan 0,25 itu lemah. Nah, di sini ada uji regresi sederhana yaitu variabel X3. Kami hanya menguji X3 yaitu tentang literasi keuangan karena sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa. Nilai korelasi hubungan yaitu 0,806 dan dijelaskan besarnya presentasi variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebutkan R2 sama dengan 0,649 yang mengandung pengertian pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 64%, sedangkan sisanya 36% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Nah, di sini ada uji regresi lagi. Pada tabel di atas menjelaskan model persamaan regresi yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di kolom Unstandard digit koefisien B. Berdasarkan tabel ini diperoleh model persamaan regresi yaitu Y sama dengan 9,174 tambah 0,723X. Hasil persamaan di atas dapat dijelaskan berdasarkan konstanta sebesar 9,174
9,174, mengandung arti bahwa nilai konsistensi variabel literasi keuangan sebesar 9,174, koefisien X sebesar 0,723, yang menyatakan bahwa penambahan 1% nilai koefisien X, maka literasi keuangan bertambah 0,723. Koefisien tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan ada pengaruh literasi keuangan X terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa. Perilaku literasi keuangan itu variabel X3. Berdasarkan nilai estimasi yang diperoleh dari tabel di atas. Ini hasil ini berdasarkan pengujian Smart PLS 23. Nah, di sini ada uji hipotesis atau uji T. Pada tabel di atas dapat dinyatakan bahwa pinjaman online X1 tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumtif atau variabel Y dengan nilai T statistik 0,957 dan p-values berwarna merah dengan nilai 0,339. Gaya hidup hedonis X2 tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumtif Y dengan nilai T statistik 1,275 dan p-values berwarna merah dengan nilai 0,22. Dan literasi keuangan X3 sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumtif Y dengan nilai T statistik 9,763 dan p-values berwarna hijau dengan nilai 0,00. Pertanyaan di atas sesuai dengan persyaratan hipotesis tersebut akan diterima apabila memiliki nilai t-test lebih besar dari 1,96. Itu menurut Hair et al., Afhar Norhan, Wong, Hayat et al., sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel literasi keuangan dalam uji T berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Universitas 11 April Sumedang. Dan di sini ada hipotesis X3, yaitu H1-nya berdasarkan literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Universitas 11 April Sumedang. Dan untuk H0-nya literasi keuangan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa 11 April Sumedang, yaitu H1-nya diterima dan H0-nya itu ditolak. Kesimpulan, berdasarkan hasil olah data dan analisis, kami menyimpulkan bahwa pinjaman online, hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan pinjaman online terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Universitas 11 April Sumedang. Itu berdasarkan uji T atau uji hipotesis. Gaya hidup hedonis sama seperti pinjaman online, gaya hidup hedonis juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Universitas 11 April Sumedang. Dan untuk literasi keuangan, berbeda dengan dua variabel sebelumnya, literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Universitas 11 April Sumedang. Artinya, mahasiswa dengan literasi keuangan yang tinggi cenderung lebih bijak dalam berbelanja dan mengelola keuangannya. Dan kami menyarankan untuk melanjutkan penelitian ini diharapkan melakukan penelitian intervensi untuk menguji efektivitas program edukasi literasi keuangan serta dampak pinjaman online dalam meningkatkan perilaku konsumtif mahasiswa. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Sebelum itu, saya ataupun rekan-rekan ingin mengucapkan terima kasih atas atensi dari Bapak Yopi Hidayatul Akbar, Eskom MT, selaku dosen pengampu mata kuliah statistika dan probabilitas untuk atensi yang diberikan. Semoga apa yang kami kelompok 5 sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.